bersangkutan dengan mobil Eropa yang katanya biaya maintenance-nya mahal. Iya betul Bang. Ketika saya mencoba mobil Eropa seperti ini, termuntahkan ketika jalan dari Pekanbaru ke Sumatera Barat. Tanjakan-tanjakan Sumatera Barat kan terkenal yang ekstrim tuh. Ini sama unit yang kecil imut nih dilipas saja. Berangkat dari rasa ingin tahu gimana rasanya punya mobil Eropa. Pengen yang unik, lincah, irit. Halo geng, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Inu di episode lainnya di Battle Orang Entertainment. Kali ini kita mau jalan-jalan dulu sama mobil ini. Anda tahu mobil ini? Mobil yang ada di sini sekarang? Ini adalah mobil keluaran Prancis, Peugeot atau Peugeot atau banyak nama panggilan dari mobil ini. Tapi yang pasti sebelum kita tanya-tanya ownernya, apakah mobil ini senyaman yang dikatakan orang-orang? Mobil ini masuk Indonesia itu tahun 2001. Tahun 2001. Cuman masih berupa CBU, belum ada perakitan di Indonesia. Belum ada perakitan? Belum. Jadi setelah itu tahun 2002-2003 baru istilahnya CKD, perakitannya di negara Indonesia. Ya dari 2001 itu udah merancang mau masuk ke Indonesia. Ya, karena animo masyarakat terhadap unit ini lumayan bagus. Makanya pihak Peugeot sendiri gandeng dengan Astra untuk membuat pabrik langsung di Indonesia. Oh gitu. Tapi sebenarnya kan Peugeot ini mobil Prancis ya, betul ya? Ya betul. Iya, Prancis kan. Sampai ke Indonesia digandeng oleh Astra. Oh betul. Begitu. Ada satu teman dekat malah sampai punya 3 unit. 3 unit maksudnya dengan merek ini aja? Merek ini, tipe ini. Otomatis saya sebagai orang yang penasaran. Apa kelebihan dari mobil ini gitu ya? Kenapa sampai 3 dia punya? Oke. Ya ngobrol-ngobrol mengenai apa ini, unitnya gimana, plus minusnya gimana. Akhirnya dengan lobby yang sangat sulit sekali. Oke. Akhirnya bisa meminang yang bagi dia ini mobil pertama dia. Oh, jadi mobil ini kepunyaan dari kawan abang? Oh gitu. Abang tilap lah nih dari dia gitu. Betul. Ya? Oke. Karena dia mendapatkan unit ini juga kondisinya waktu itu menurut cerita dia itu krodit. Alias ya istilahnya hancur lebur lah. Dibangun lagi dengan sepengetahuan dia, dengan kenekatan dia, akhirnya jadilah mobil seperti ini. Mungkin di situ juga jodoh dengan saya itu, karena dia mau bangun satu lagi dan butuh dana ya. Akhirnya dilepas unitnya ke saya sendiri. Kabang, Kabang Doni. Gitu, sejarah gimana mendapatkan ini. Itu sekitar tahun 2001 akhir nggak salah. 2001 akhir. 2001 akhir abang sudah sama dengan mobil ini ya? Iya. Ini kan akibat penasaran abang sama kawan yang punya mobil dengan merek Peugeot ini. Peugeot ya. Sampai 3 unit. Punya. Seandainya kalau tidak dengan alasan seperti itu, ini kira-kira abang bisa nggak ketemu sama mobil ini? Berangkat dari rasa ingin tahu gimana rasanya punya mobil Eropa. Oh, ada keinginan itu ada, juga. Karena biasa sebelumnya kan mobil Jepangan juga. Iya. Cuma rasa penasaran apa sih enaknya mobil Eropa. Kalau merek-merek lain sih kayak BMW atau Mercy kan mungkin selera ya. Selera, oke. Kesannya bagi saya itu, ini disclaimer dulu ya. Oke. Selera untuk BMW mungkin ada, bapak-bapaknya, anak mudanya ada. Kalau Mercy condongnya ke bapak-bapak. Tapi karena saya itu suka yang istilahnya masih pengen yang artinya anti mainstream lah. Iya betul. Pengen yang unik, lincah, irit. Itulah makanya keberangkatan dari situ. Apakah yang cocok mobil Eropa untuk saya? Oh gitu. Berarti itu jadi salah satu alasan juga untuk abang memilih mobil ini. Betul. Ya? Sebelum terlalu jauh, ini Peugeot. Ini merek Peugeotnya tipenya 206. 206 CBU. Iya. CC
Ini yang ganjilnya. Kalau biasa kan 12, 15, Ya. 18. Dia ini 1380. Oh, lain sendiri ya? Jadi digenapin jadi 1400. Oke, boleh. Gitu. Uniknya. 1380 ya? Ya, cc-nya. Kemudian dari semua yang kita lihat sekarang nih, apakah ini masih original semua? Atau Ini bisa dibilang 90% untuk body masih original. 90% untuk body 90%. Mungkin kalau interior apa-apa aja yang udah berubah, Bang? Interior masih dipertahankan standar dulu. Standar ya? Oke. Nah, dulu waktu mendapatkannya, posisinya itu peleknya masih pelek kaleng ring 14. Nah, waktu mendapatkannya, tapi masih kurang enak dilihat lah. Maklum lah ya, namanya mata pengen yang indah-indah kan. Yang pelek kaleng tadi itu pelek originalnya? Bawaan dari teman. Bawaan dari teman, tapi bukan yang itu originalnya ya? Bukan, Artinya bukan. yang ini juga belum original ya? Belum. Jadi waktu itu ya ikut-ikut komunitas di di sosial media kan. Ada yang nawarin peleknya nih. Memang Mesindo ini mereknya? Sepengetahuan saya sih Mesindo ini dia pabrikan lokal, cuman memproduksi untuk pelek-pelek OEM. OEM itu maksudnya pelek standar, misalkan dari dealer pesan ke dia. Itu sepengetahuan saya Mesindo. PCD-nya ini biasa kan kalau mobil Jepangan PCD ya 100, 114 ya kan. Kalau dia ini 108. Itu uniknya. Jadi 108 susah nyari peleknya berarti, Bang ya? ya bisa dibilang untung-untungan. Kalau untungnya lagi bagus, gampang dapat. Seperti ini browsing sekitar 4-5 hari, dapat yang nawarin, langsung dapat, langsung dipinang, langsung dikirim. Oh, gitu. Itu dia. Paling yang sama ini Ford EcoSport. Ford EcoSport sama-sama 108 juga. 108. Iya. Oh, jenis yang pakai PCD kayak gini nih, berapa jenis mobil, Bang? Selain dari pijat nih, apakah semua pijat pakai PCD yang kayak gini? Kalau PZ sih sepengetahuan saya gini, baik itu lubang 4 maupun lubang 5 ya, dia tetap 108 PCD-nya. Walaupun dia lubang 5 tuh? Seperti RCZ ya, RCZ kan udah 5 tuh bautnya, tetap dia 108. Berarti sesama pijat 108 juga? 108 ya. 108. Pantaslah susah nyari peleknya, Bang. Susah peleknya, makanya ketika ada yang nawarin dengan bentuk seperti ini langsung naksir. Langsung gas aja lah. Wipernya memang bawaannya kayak gitu, Bang? Kalau tahun 2001 ya frameless-nya itu kan masih besi kan. Kalau zaman-zaman segitu. Cuman ya ini sudah custom, sudah ganti wipernya. Wipernya udah ganti. Cuman roll bar. Roll bar yang di atas. Untuk Peugeot sendiri dia ini punya roll bar yang khusus untuk Peugeot 206. Tapi untuk Indonesia susahnya minta ampun. Dan harganya pun lumayan. Tapi ini karena punya ini di mobil lama, ya diakal-akalin bracketnya. Karena bracketnya unik, di baliknya itu udah ada untuk baut. Jadi kita nggak khawatir ketika bawa barang copot atau goyang. Walaupun bukan bawaan dia, tapi tetap kokoh ya. Tetap kokoh karena ada tempat bautnya khusus. Spion memang bentuk spionnya kayak gini nih, Bang ya? Iya, unik. Mungkin karena membulat-bulat dia ikut juga membulat. Tapi asik kok. Bumper depan, bumper belakang, kaki-kaki, semuanya 90% standar nih, Bang? Masih standar. Masih standar ya. Kalau untuk tips modifikasinya, kalau mobil yang kayak gini tipe apa bagusnya nih, Bang? Jenis modifikasinya, selera. Kalau selera karena dasarnya Peugeot 206 nih kan mobil rally. Iya benar. Mobil rally yang cc-nya 2000, terus penggeraknya AWD, depan belakang keempat-empatnya. Jadi kalau ngikutin aliran aslinya otomatis yang rada-rada rally kan. Cuman kebanyakan dirombak karena ini masuk kelas city car. Ya semi-semi ceper lah paling banyak tuh. Oh kayak gitu ya. Oke, selama Abang bersama dengan 206 nih, apa-apa aja kendalanya? Kendala bisa dibilang nggak ada. Nggak ada ya? Ya, kenapa? Karena 206 ini menurut yang udah punya, bandel. Mesinnya bandel. Yang penting oli dijaga, air radiator sering-sering dilihat kan. Terus juga air aki diperiksa juga, itu aja sebetulnya. Berarti nggak nyiksa kantong pemilik lah ibaratnya? Enggak ya. Enggak, tergantung mobil apapun kalau kita perawatannya nggak jeli, tetap aja sih nguras kantong. Oh iya kan? benar ya. Kalau ini kan tergolong mobil panas nih, mobil Eropa kan mobil panas tuh. Ya paling yang dijaga masalah pendinginan, radiator, extra fan-nya. Itu aja. Di luar sana kira-kira yang punya mobil ini masih banyak apa enggak, Bang? Indonesia khususnya Pulau Jawa masih banyak.
Masih banyak? Masih kalau banyak. di Pekanbaru satu-satu lah ya? Pekanbaru nih, Bisa dihitung jari? iya bisa dihitung jari sih. Ya kemungkinan karena ini. Yang pertama basicnya Pisut nih di Astra kan, cuman kalau di Sumatera paling Medan punya Astra, Astra Pisut kan. Kalau untuk Pekanbaru mungkin setelah bekas dari tempat lain, tertarik orangnya baru diboyong ke sini. Orang karena ketakutan dengan mobil Eropa yang katanya biaya maintenance-nya mahal. Iya betul Bang, itu dia. Ketika saya mencoba mobil Eropa seperti ini, termuntahkan. Iya. Maksudnya gini, nggak sehoror yang orang bilang. Nah, gitu. Underdeal. Selama saya ada pergantian substitusi segala macamnya, bisa dibilang hanya butuh kesabaran sekitar 4 atau 5 hari. Kalau bagi Abang udah nggak susah lagi lah. Barang-barangnya, spare part-nya udah nggak susah lagi. Memang betul kata orang, mobil Eropa itu nyaman. Walaupun ini 2001, udah berapa puluh tahun nih. Ketika saya membandingkan dengan mobil saya terdahulu yang maaf ya, Jepangan, istilahnya untuk Pisut 206 ini level-level Innova nyamannya tuh. Walaupun mobil dengan Ya city car kan. City car ya. Tapi kelas kenyamanan tuh bisa kita rasakan seperti Innova ya. Itu menurut saya ya. Ya tentu nyamannya. Bagi yang udah pernah make kan. Entah kenapa ya desain shock suspensinya itu nggak bikin hentakan atau dia ngayun ketika mendapatkan jalan bumpy kan. Kalau untuk sekarang, umpama kita jumpa mobilnya kayak ini, pasarannya berapa Bang? Yang sehat ya. Yang sehat? Yang sehat layak pakai, anggaran 40 sampai 70. Itu rank harganya ya, dengan kondisi layak pakai. Oke. Berarti kalau seandainya kalau Inu pengen nyoba mobil Eropa gitu, kita nggak takut lagi underdeal-nya, part-partnya. Iya, dan juga ya alhamdulillahnya sekarang di Pekanbaru nih untuk terutama ya mobil Eropa nih, udah ada bengkelnya. Jadi emang mekaniknya ini yang berkutat di Pisut. Jadi paham luar dalam perkabelan yang udah kacau-kacau, gampang aja dia. Teknisnya udah ada, bengkelnya pun udah ada. Bengkelnya udah ada. Di mana? Bengkelnya itu di Pekanbaru di Panam, Jalan Cipta Karya. Jadi alhamdulillah untuk peminat atau pengguna atau calon pengguna nggak usah khawatir, untuk servis maintenance aman. Servis maintenance aman ya. Aman. Nggak usah ragu lagi kalau pengen mau pakai mobil Eropa, pakai aja gitu ya. Udah berapa jauh Bang Mbak? Yang paling mendebarkan itu ketika jalan dari Pekanbaru ke Sumatera Barat. Oh pernah ke Sumatera Barat? Sering malah. Seperti yang terkenal kayak tanjakan-tanjakan Sumatera Barat kan terkenal yang ekstrim tuh. Iya. Misalkan kalau 17. Iya. Situnjo Laut. Ini sama unit yang kecil imut nih dilibas aja. Slow aja tuh ya. Nggak ada masalah ya. Terus juga dengan kondisi nih ya, waktu itu sebelum repair, kondisinya itu packingnya bocor. Jalan nih? Jalan. Packing bocor, istilahnya dari sini ke Sumbar, dia haus oli. Olinya kan rembes terus. Tapi yang anehnya, tenaganya nggak ngedrop. Putaran mesin normal. Pijatnya kayak gitu Bang? Pernah. Walaupun dengan kondisi packing yang bocor kayak gitu, nggak pengaruh sama... Nggak begitu, apa namanya ya, nggak ganggu. Dan saya sendiri sih nekat-nekat dulu ya, coba substitusi part apa yang bisa dipakai di Pisut. Pernah Bang adu-adu juga? Pernah, waktu itu fanbag putus. Otomatis karena saya perlu keluar kota dulu ya, butuh mendadak, iseng-iseng nanya ke komunitas. Ternyata fan belt Pisut 206 ini bisa dipakein punyanya Grand Max 13. Walaupun beda 1 cm ya katanya, 1 cm beda, cuman nggak ngaruh. Kayak link stabilizer, kemarin baru dapat info, Bang punya Ayla atau Agia aja pakai, cuman lebih pendek sedikit. Bisa. Terus kayak ini alternator atau dinamo cas. Yang saya ini pakai punyanya Extrail. Extrail kenapa? Dudukan bautnya sama. Itu jadi enak gitu. Ya mungkin yang senior yang udah pakai Pisut kan mungkin karena pernah kejadian atau spare part putus, dicobanya yang itu ternyata cocok. Gitu. Itu enaknya. Tidak ada kerisauan sama sekali ya.
memiliki mobil Eropa? Untuk saat ini sudah tidak risau lagi. Ya bagi pecinta otomotif ya. Rasanya untuk zaman sekarang ini ketakutan megang mobil Eropa itu udah mulai apa namanya? Nggak usah takut lah.